Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa qala alaihi salatu wassalam khairun nasi anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Duluo di Moluku Halaa, yang saya hormati Rektor pertama Universitas Gorontalo, guru kita, sesepuh kita Bapak Profesor Dr. Yasin Tulodi, yang saya hormati pendiri Yayasan DLP Gorontalo, para sivitas akademika Universitas Gorontalo yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya hormati keluarga besar Partai Nasdem, para pejabat baik yang ada di eksekutif maupun legislatif. Mohon maaf saya tidak bisa juga sebut satu demi satu. Para tokoh pendidik, para tokoh agama, para tokoh adat, para tokoh masyarakat, para jamaah ta'ziyah hari yang ke-7 atas meninggalnya almarhum yang tercinta Bapak Profesor Dr. Rustam Akili. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini benar-benar memberikan doa, juga memberikan kesaksian-kesaksian, testimoni-testimoni kebaikan tentang beliau. Dan itu semua akan menjadi poin pengangkat derajat beliau di dalam kuburnya. Amin. Saya hormati istri dan anak-anak, keluarga besar dan kerabat dari almarhum. Insya Allah di hari yang ke-7 ini masih terus memasang sabar dan berharap pahala di balik musibah yang sedang menimpa. Bersyukur bahwa malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam majelis ta'ziyah yang menurut saya bukan hanya sekedar memberikan support, memberikan penguatan dan hiburan kepada keluarga yang berduka, tapi juga untuk introspeksi diri kita, untuk muhasabah betapa pentingnya menabur kebaikan semasa hidup. Testimoni-testimoni kebaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, juga saudara beliau dari Makassar, mengingatkan kita pada sebuah ayat 154 dari surah Al-Baqarah. Dan ayat ini familiar sekali, sering kita dengarkan. Allah berfirman, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ini sebenarnya larangan. Apa bentuk larangannya? Kata Allah, jangan pernah mengatakan, jangan pernah mengira bahwa orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah itu mati. Bal ahya, lalu kemudian Allah datangkan penegasan, bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun, wa timawali tajamu rasa. Jadi kita yang hidup tidak mampu merasakan bagaimana kehidupan yang hakiki dari orang-orang yang mati di jalan Allah. Dan beliau insya Allah kita tidak ragukan lagi, kita berhusnuzon sebesar-besarnya kepada Allah bahwa beliau meninggal fi sabilillah. Kenapa saya katakan demikian?
Karena legacy, karya-karya peninggalan beliau itu bukan hanya di satu bidang saja. Bidang agama, untuk peningkatan sarana spiritualitas ada masjid. Saya kira bukan cuma yang di bawah yang beliau bangun. Terakhir panti asuhan. Walaupun sakit harus berbaring di mobil, yang penting datang. Coba lihat. Di bidang agama, politik, pembangunan. Saya kira semuanya tahu beliau pernah menjadi ketua DPRD provinsi, dan selama menjabat banyak kebijakan-kebijakan yang tentunya baik. Kemudian yang paling masyhur, yang paling terlihat ini saya kira di bidang pendidikan, Pak. Dan bidang pendidikan ini tidak akan pernah mati. Maka masuklah beliau di dalam hadis yang sering juga kita dengar, familiar. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Jika seseorang sudah meninggal dunia, amalannya putus. Tama Allahumma tabiya, malah putus pahala nih. So mati. Tama Allahumma puasa Senin Kamis, malah putus pahala nih. Semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan putus. Kecuali 3 yang tidak akan pernah putus walaupun sudah tidak berbuat lagi. 3. Kalau dalam dunia bisnis ini disebut dengan passive income. Dan di dunia karaja mas-mas main ini. Apa itu? Pertama, sedekah jariyah. Ya. Sedekah yang sifatnya mengalir, pahalanya mengalir. Jariyah dari kata jaro yajri, artinya mengalir. Air yang mengalir di sungai namanya yajri. Makanya tentang sungai dalam Al-Quran apa? Tajri min tahtihal anhar, ya. Sungai-sungai yang mengalir. Pahala jariyah, sedekah jariyah adalah sedekah, baik itu dalam bentuk bangunan maupun hal lain, atau seperti wakaf, tanah dan sebagainya, yang diperuntukkan untuk maslahat banyak orang, selama digunakan untuk kebaikan, selama itu pula mengalirkan pahala kepada sang pemilik. Bapak Ibu sekalian, saya juga waktu mendengarkan berita beliau meninggal, tentunya secara pribadi bersedih. Karena secara pribadi saya juga sering ketemu, sering jumpa. Bahkan waktu pilkada beliau maju dengan Pak Anas, saya salah satu dari tim spiritualitas beliau. Bahkan pernah beliau nginap di satu masjid dan malam kami tahajud kemudian minta pembinaan spiritual. Lebih dari itu, saya tidak malu untuk mengatakan bahwa waktu saya S2, kebetulan ceramah di Purbala, di Bakti, kampung beliau. Selesai ceramah, beliau tanya, Ustadz kapan mau pulang Jakarta? Saya bilang, kebetulan Pak Prof, rencana ini bulan depan, karena sudah mau selesai, saya punya libur. Jadi bulan depan saya mau lanjut studi lagi. Apa dia bilang? Ustadz, kalau mau berangkat, kirim nomor rekening. Ini beliau bilang, kirim nomor rekening, biar cuma tambah-tambah akan biaya tiket. Sudah selesai pisah dengan beliau. Tidak lama kemudian beliau yang menghubungi saya, Ustadz minta nomor rekening. Harusnya saya menghubungi, karena biasa dia kan, biasa dia, tidak semua. Kan bang pulita tuh janji ya, oh biasa masih itu dalam nomor rekening. Padahal sudah mau lo nomor rekening tetap tidak masuk kamar. Tapi itu tidak beliau yang minta, Ustadz. Padahal baru berapa hari minta nomor rekening. Ya kira saya sebut angkanya 2 juta. Itu sudah cukup untuk tiket, tinggal tambah sedikit saya berangkat. Setelah selesai studi, ini mungkin 2 tahun yang lalu, saya ceramah di kuliah ba'da subuh. Kebetulan beliau hadir dan bersama alumninya. Beliau memberikan saya ketika selesai ceramah dulu di dalam ruangan. Dia bilang, Ustadz, saya mau undang rabu-rabu ke dalam. Saya kira ada yang mau dibicarakan. Tiba-tiba tanpa kata dia bilang, Ustadz, perlu nggak bensin? Saya buka berapa Bapak Ibu sekalian? 1 juta rupiah.
Dia tidak memberikan itu di depan orang. Artinya kalau secara sembunyi-sembunyi begitu hadirin, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa itu lahir dari sebuah ketulusan. Beliau tahu saya tinggalnya di kota, walaupun menuju pilkada, tapi kan saya tidak pilih di kabupaten. Artinya politik interestnya tidak terlalu kental. Dan ini bagi saya penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Mengamalkan perintah Nabi, udhkuru mahasina mautakum. Sebutlah dan ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Para ulama kemudian memberikan syarah penjelasan tentang hadis ini. Kira-kira apa urgensinya orang yang sudah mati kebaikannya harus disebut dan diingat? Mereka jelaskan, setiap kali diingat dan disebut kebaikannya, maka setiap kali itu Allah angkat derajat di dalam kuburnya. Jadi semakin banyak kita membicarakan kebaikan, maka semakin banyak poin yang Allah sampaikan, Allah berikan di dalam kuburnya. Ibarat orang yang lagi live TikTok, biasanya apa dia bilang? Tap-tap layar guys, tap-tap layar guys, betul? Kenapa kita disuruh tap-tap layar? Karena semakin banyak tap, semakin banyak poin. Kenapa kita disuruh sebut kebaikan orang lain? Karena semakin disebut, semakin terangkat derajat di dalam kuburnya. Maka hari pertama sampai hari ke-7 ini, saya kira jangan pernah menganggap sudah merasa cukup tentang kebaikan beliau. Besok dan seterusnya, mau dudung gaya, siapapun yang pernah mendapatkan manfaat kebaikan dari beliau, tolong disebutkan. Walaupun Anda merasa malu untuk menyebutkan di depan publik, paling tidak Anda doakan. Nabi SAW mengatakan begini, man suna'a ilaikum ma'rufa, siapa yang pernah berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, balas kebaikan dengan semisal. Artinya kalau dia kasih saya 2 juta, saya kasih dia 2 juta. Tapi kalau saya tidak mampu membalasnya dengan yang semisal, apa kata Nabi? Fad'u lahu hatta tarau ma tukafi'u. Berikan dia doa sampai kalian lihat doa itu sudah sepadan dengan apa yang dia berikan. Saya kira kalau melihat kebaikan, bangunan pendidikan di mana-mana, doa kita tidak akan cukup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian yang besar hanyalah kematian orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah tidak mesti melalui dakwah bil lisan. Kalau kami memang Allah berikan kelebihan untuk menghafal ayat, sebagian hadis Nabi, kemudian disampaikan lewat forum-forum, mimbar-mimbar. Tapi kalau seperti beliau Allah berikan kelebihan di dunia pendidikan, bangunlah jaringan pendidikan sebesar-besarnya. Kedua Pak. Nah, saya kembali lagi pada ayat tadi ya. 154 dari surah Al-Baqarah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Jangan pernah mengatakan orang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan mereka hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian yang tidak bisa merasakan. Dari ayat ini kemudian para ulama tafsir mengatakan apa? Kematian orang yang beriman itu hanya mampu merubah 2 dimensi. Yang pertama dimensi waktu, yang kedua dimensi ruang. Adapun dimensi silaturahim, hubungan dengan orang yang hidup, hubungan dengan dunia sama sekali tidak berubah. Cuma memang bedanya beliau sudah tidak ada di ruang dunia lagi, berada di ruang alam barzakh. Tapi bukan berarti hubungan dengan orang-orang yang di dunia itu sudah putus, tidak. Apalagi terkadang kita ini salah memahami hadis. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu, kalau seseorang sudah mati putus hubungan dengan dunia. Jangan dunia ulah putus, pahala dia. Kecuali 3 yang saya jelaskan tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, beliau mengajar sebagai dosen, waladin sholih yad'ulah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian ini, maka yang tidak berubah itu adalah dimensi hubungan. Oleh karena itu ruangannya sudah berubah. Jangan lihat 1 kali 2-nya. Kalau bangunan kubur, bangunan fisik kuburnya 1 kali 2 lah. Tapi di balik 1 kali 2 itu ada alam yang luasnya berkali-kali lipat daripada luasnya dunia.
dan kecanggihannya berkali-kali lipat daripada kecanggihan dunia. Mengomentari ayat ini, kata para ulama tafsir, hayatul barzakh asma min hayatid dunia. Kehidupan alam barzakh itu lebih luas dan lebih canggih berkali-kali lipat daripada kecanggihan dan keluasan dunia. Sedangkan dunia bagian luas orang tidak bisa datangi semua, apalagi alam barzakh. Dan kehidupan mereka ini hadirin sekalian itu bebas. Ada di satu tempat namanya Illiyun. Illiyun di tempat yang paling tinggi setelah langit yang ketujuh. Bebas kalau suka pergi di kubur, mau pergi di kubur. Di kubur boleh suka pergi di atas di Illiyun, pergi lagi di Illiyun. Artinya tidak terikat oleh ruang. Lalu ruh-ruh mereka ini Allah tampung di dalam perut burung hijau. Tapi perut burung hijau yang besar ya. Itu para arwahus solihin, ruh orang-orang soleh. Burung ini bisa terbang kapan saja dan di mana saja yang mereka inginkan. Kalau ingin melihat penampakan surga, maka burung bawa mereka di atas surga. Jadi bisa melihat surga ini, cuma belum bisa langsung menempatinya. Itu, hadirin sekalian. Kawasan Oyauti Pak. Fabasyiris sabir. Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang bersabar semasa melakukan perjuangan-perjuangan dunia. Maka tipikal manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain adalah orang yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran terbaik dalam pandangan Nabi itu bukan strata sosialnya yang dilihat dari gelarnya, jabatannya, atau ekonominya. Tidak, tapi seberapa besar ekonomi jabatan yang dia miliki itu dia lakukan untuk membantu dan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang yang punya jabatan tinggi tapi jabatannya malah membuat dia hina. Iya kan? Jabatan ini kan bisa gurun, bisa gunung. Kata para ulama, al-mansibu gurmun walaysa gunun. Hati-hati dengan jabatan. Jabatan itu bisa menjadi petaka, musibah, dan juga bisa menjadi sarana pengangkatan derajat. Sehingga ada orang yang mulia karena jabatannya, ada orang yang hina karena, ya kita tahu semua, ada orang yang hina karena jabatannya. Kenapa? Dia tidak mampu menggunakan jabatannya itu untuk kebaikan, memperkaya diri, memperkaya keluarga. Sehingga dalam jabatan itu butuh ketakwaan, hadirin. Kalau tidak dipakai untuk membantu agama Allah, maka akan tersesat. Maka sungguh beruntung beliau. Ini yang pertama, jamaah sekalian. Saya persingkat ceramah saya. Yang kedua, sebelum beliau sakit, sebelum beliau meninggal, sempat Allah uji dengan sakit. Ini sakit ini tidak diminta-minta, tapi kalau ada, Allah gariskan, Allah takdirkan kita terkena musibah sakit, maka harus berusaha, berjuang untuk berobat agar mendapatkan kesembuhan. Tapi ternyata setelah berjuang, berikhtiar sampai mati tidak kunjung sembuh, maka ketahuilah itu adalah rahmat Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang. Hadirin, memang mati ini tidak bersyarat. Tidak ada syarat mati harus tua dulu. Tidak ada syarat mati harus sakit dulu. Cuma memang kebetulan beliau Allah takdirkan sebelum mati mesti menjalani musibah yang namanya sakit. Dan bahkan waktu sakit beliau masih menerima saya dan tim Palestina bersama Syekh tahun yang lalu. Kalau tahun baru Ramadan barusan saya tidak berani datang. Saya khawatir akan mengganggu kesehatan beliau. Tapi 2 tahun lalu, Ramadan 2 tahun lalu, saya datang ke kediaman beliau yang ada di Tanggi Kiki. Ya, datang, beliau sambut. Saya dengan Syekh diskusi. Ini bukan menghadirkan jamaah, cuma di rumah saja, jadi diskusi. Beliau sampaikan, saya terjemahkan. Kemudian saya terjemahkan lagi buat beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, beliau berinfak untuk Palestina. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemas, lemah, beliau berusaha duduk, mendengarkan penyampaian dari Syekh, edukasi tentang kepalestinaan, kemudian memberikan empati.
bersimpati, dia kasih untuk Palestina, dia kasih khusus untuk Syekh, dia bilang silahkan untuk buka puasa hari ini. Jadi tak sendiri untuk Palestina, tak sendiri untuk buka puasa bersama tim Palestina. Ini kebaikan beliau, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyakit yang beliau sempat derita adalah rahmat. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan ini, "Ma min muslimin yusibuhu ada maradun fama siwahu illa hatta Allahu bihi an sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah ada seorang muslim, beliau muslim, insya Allah muslim yang taat, tertimpa musibah berupa sakit, lalu bersabar atas penyakit itu, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Bapak Ibu, kalau bersapu pagi hari di halaman rumah ada pohon yang menggugurkan daun-daunnya, toh? Kalau tidak mau sapu satu hari, DP besok sudah tumpuk. Artinya semakin lama pohon itu dibiarkan tidak disapu, maka semakin banyak daun yang berguguran. Secara logika, semakin lama seseorang sakit, semakin banyak pula dosa yang Allah gugurkan. Dan itu, mohon maaf dulu, berapa tahun kira-kira beliau sakit? Ada 2 setahun. Setahun ini bukan waktu yang singkat. Satu hari saja orang rasa sakit ada luar biasa. Apalagi setahun. Maka itu sudah cukup. Berhusnuzan kepada Allah. Sudah cukup untuk Allah menggugurkan dosa-dosanya. Lebih dari itu levelnya kalau level beriman, mukmin. Nabi bilang apa? Idza ishtaka mu'minun. Kalau ada orang yang beriman mengadu kesakitan, misalnya, aduh mau ngotowa. Kan ada orang biar pandiam sekali kan susah sekali dia usah membasuar. Duh mau ngotowa. Setiap kata aduhnya itu kata Nabi akan menjadi sebab Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana besi dibersihkan dari karat-karat. Ibu sudah pada dia peda bakarat atau besi berkarat. Ibu mau cuci dengan sabun, Mama Lemon, mau tak hilang? Mau hilang, Bu? Tidak mau hilang. Jangankan dengan Mama Lemon, mau Papa Lemon, ya? Apalagi Papa Isti, tidak mau hilang. Kecuali bawa di tukang besi, dia mau kikis ulang dengan besi, besi dengan besi. Artinya apa? Artinya apa? Ada dosa yang sangat sulit sekali untuk dihilangkan. Lupa kita bertaubat. Di mana bersama siapa? Maka Allah bersihkan dengan sarana penyakit itu. Cuma harus disclaimer ya, yang Allah lihat bukan penyakitnya, tapi sabarnya. Karena waduh Allah tak mau ngoto, jahe bengi dosa lebar duhenga. Kalau mata itu Ustaz, oh Italio jauh sabari. Oh dua lima malu landobu. Timi dua dunggal tau kalau tahu ti landobu alima Ustaz tora salati aja penyakit dokter uti. SMS gratis uti Pak Ustaz. Wa mata lati olta ton betal SMS gratis saingan lo kios lati. Banyak dia suzon sama orang. Belum lagi kalau dia berobat salah alamat, bukan ke rumah sakit malah ke rumah dukun. Jadi yang Allah lihat di sini adalah sabar ketika menghadapi musibah. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, ya testimoni dari saya secara pribadi, kemudian secara kelembagaan kebetulan saya salah satu tim edukasi dan penerjemah Palestina yang juga mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari beliau. Maka kita doakan insya Allah segala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan karena beliau ini manusia biasa, bukan malaikat. Sehingga kalau ada salah, maklumi, sama dengan kita juga berbuat salah. Kalau ada salah, ada silap, ada khilaf, ada dosa, maka melalui kekuatan doa lebih dari mungkin sudah di atas 500 orang ini, insya Allah Allah ijabah. Allah gugurkan, Allah maafkan semua kesalahan itu. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجات من زوجاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.